yang digarisbawahi orang itu bukan berbenahnya. Terus apanya? Sadisnya. Oh, karena ada kata sadisnya. Iya, kenapa sih harus ada sadis gitu teh? Iya ya, kelas berbenah sadis. Iya. Ya, sadisnya itu sebetulnya teman-teman gak usah takut dulu. Karena apa? Sadis itu singkatan. Singkatan dari sabar dan disiplin. Nah, kok sabar dan disiplin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hai, perkenalkan saya Ratu Regina. Saya junior mentor kelas berbenah sadis. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang santai dengan Teh Rika Subana. Teh Rika ini adalah founder dan top mentor dari kelas berbenah sadis. Selama ini banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan menarik tentang kelas berbenah sadis itu seperti apa sih. Dan ini kali pertamanya kita ngobrol santai langsung nih sama yang punya kelasnya. Gimana serunya? Yuk kita panggil Teh Rika Subana. Hai Teh Rika. Hai, langsung bawa bantal nih Mbak Ratu. Ya, oke. Halo teman-teman semua. Gimana Mbak Ratu? Sapa dulu. Boleh. Halo teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Walaupun misalnya dengerinnya siang, kita harus tetap semangat ya. Betul. Makanya saya sebut tetap semangat pagi. Oke, gimana nih Mbak Ratu? Nah, Teh, ini kan baru pertama kali ya kita ngobrol-ngobrol santai tentang gak usah jauh-jauh deh, pokoknya tentang kelas aja ya. Karena di luar sana sudah banyak yang tahu, tapi nggak berani untuk ikut atau nggak berani mencoba karena berbagai macam apa ya dari orang itu kayak yang semacam takut atau apa gitu ya. Nah, kali ini kita akan buka satu persatu apa itu kelas berbenah sadis. Siap ya. Oke. Nah, siap ya pertanyaannya. Jangan susah-susah ya. Oh, enggak dong, tentu. Teh Rika, apa sih kelas berbenah sadis itu? Kelas berbenah sadis. Kelas berbenah sadis itu kelas online Mbak Ratu yang mengajarkan banyak hal. Sebetulnya lebih mengajarkan tentang berbenah ya. Tapi berbenahnya nggak cuma rumah gitu, nggak cuma barang, tapi banyak gitu. Jadi kalau boleh disingkat nih, kelas berbenah sadis itu adalah kelas online yang mengajarkan cara berbenah dari segala aspek, dari banyak hal. Oke. Jadi sebenarnya nggak cuman berbenah aja, nggak cuman berbenah barang aja, gitu ya, tapi berbenah yang lain-lainnya. Oke. Nah ini nih yang digarisbawahi orang itu bukan berbenahnya. Terus apanya? Sadisnya. Oh, karena ada kata sadisnya. Iya. Kenapa sih harus ada sadis gitu Teh? Iya ya, kelas berbenah sadis. Iya. Ya, sadisnya itu sebetulnya teman-teman gak usah takut dulu. Karena apa? Sadis itu singkatan. Singkatan dari sabar dan disiplin. Nah, kok sabar dan disiplin? Iya, karena ketika mengikuti kelas berbenah sadis itu kita harus sabar. Sabar dalam artian ikutin semua prosesnya, menyimak materinya, mengerjakan tugasnya, kemudian juga pokoknya kita sabar naik, ibaratnya kayak kita naik tangga satu persatu, nggak bisa langsung loncat ke tangga tertinggi. Terus kemudian disiplin, karena memang kelas ini penuh dengan kedisiplinan. Mau tidak mau kita harus disiplin kalau kita mau sukses. Begitu. Berarti itulah dari kata sadis ya. Jadi kalau misalnya diurut nih Teh, sesadis apa sih? Sesadis apa? Kalau yang sekarang tuh udah nggak terlalu sadis lah Mbak Ratu. Zaman saya masih sadis Teh. Ya, Mbak Ratu ini angkatan KBSE-nya itu angkatan 6, batch 6. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu itu masih ada eliminasi ya Mbak Ratu ya. Betul. Jadi eliminasi itu begini teman-teman. Ketika seorang peserta tidak menyetorkan tugas atau tidak absen, nih zamannya Mbak Ratu masih ada absen ya. Sekarang udah nggak ada. Maka 3 kali ya. Yes.
3 kali nggak absen atau nggak store tugas, pokoknya akumulasi, maka peserta itu dikeluarkan dari kelas. Karena kelas ini hanya untuk orang-orang yang serius. Tapi itu dulu, nggak usah khawatir teman-teman. Sekarang lebih longgar, tapi tetap ada sisi disiplinnya juga. Nah, kalau sekarang ya lebih longgar Mbak Ratu, nggak dikeluarkan, teman-teman atau peserta masih boleh nyimak sampai akhir. Karena misalnya lagi sakit kan ya gitu, karena ada hal-hal lain yang mungkin bukan keinginannya untuk nggak kerjain tugas, memang kondisi. Itulah kenapa akhirnya kami menghapuskan eliminasi dari kelas berbenah sadis. Gitu Mbak Ratu. Gitu. Jadi sadis itu bukan sesuatu hal yang menakutkan sebetulnya ya. Nah Teh, banyak juga nih yang nanya, siapa aja sih yang bisa ikut kelas ini? Siapa aja yang bisa ikut kelas ini? Siapa aja yang memang membutuhkan untuk ikut kelas ini? Siapa yang membutuhkan yang rumahnya masih berantakan atau misalnya berantakannya lebih sering berantakannya daripada rapinya gitu. Itu kalau urusan berbenah rumah ya, berbenah barang. Karena kan tadi di awal juga saya sudah sampaikan kalau kelas berbenah sadis itu nggak cuman membenahi barang, tapi juga membenahi uang dan waktu, membenahi hati dan pikiran, kemudian membenahi otak, bahkan ada membenahi yang lain-lain lagi. Jadi kelasnya itu berjenjang Mbak Ratu ya. Dari mulai yang tadi, yang paling dasar itu membenahi barang, namanya kelas berbenah sadis elementary itu. Dan nanti kalau lulus bisa jadi ada berapa Teh? Ada berapa tingkat nih? Jadi ada 4. Ada 4 tingkat di kelas berbenah sadis. Yang pertama yang tadi saya sebutkan, kelas berbenah sadis elementary, itu fokusnya membenahi barang. Nah, terus kemudian kalau lulus dari situ Mbak Ratu, peserta bisa lanjut ke kelas berbenah sadis intermediate, itu kelas yang fokusnya membenahi uang dan waktu. Terus kemudian kalau lulus dari KBSI, maka peserta bisa melanjutkan ke kelas berbenah sadis advance. Itu kelas yang membenahi hati dan pikiran. Lalu yang terakhir nih, saat ini masih merupakan jenjang tertinggi, peserta yang lulus dari KBSA atau yang dari advance tadi, itu bisa melanjutkan ke kelas berbenah sadis ultimate atau kelas yang fokusnya membenahi otak. Oke, jadi ada 4 tingkatan yang harus dijajaki nih satu persatu. Satu tangga lulus, naik lagi. Nah, ada yang spesial nggak sih Teh dari kelas yang ini? Spesial ada. Jadi selain kalau itu kan rutin ya, walaupun ada kelas-kelas yang tidak digelar setiap bulan, tapi minimal per 2 atau 3 bulan itu digelar, yang 4 tadi itu. Nah, tapi itu namanya kelas populer, yang 4 tadi itu. Sementara ada selain kelas populer, itu ada kelas spesial. Kelas spesial itu ada kelas berbenah sadis public speaking, kalau yang mau cara berbicaranya lebih baik lagi dari saat ini. Kemudian ada juga kelas berbenah sadis fit and lead, itu untuk yang mau membenahi tubuhnya, tapi bukan berarti kelas langsing loh Mbak Ratu ya gitu. Itu atau kelas diet bukan ya? Bukan, kelas yang mau lebih sehat. Jadi fokusnya ke sehat. Jadi si kelas ini bisa diikuti oleh orang-orang yang mau sehat, entah itu orang yang saat ini sudah ideal berat badannya atau masih gemuk atau masih kurus. Lalu kemudian ada juga yang namanya KBS Kids, Staff and Brain. Itu kelas khusus anak-anak yang fokus berbenahnya adalah kalau staff berarti barang, sementara kalau brain itu membenahi otak. Gitu. Jadi sebenarnya yang boleh ikut kelas ini ibu bekerja boleh dong. Boleh. Ibu rumah tangga boleh nggak nih? Atau siapa aja yang boleh ikut nih? Setiap orang yang punya masalah dengan barang, yang punya masalah dengan uang, yang punya masalah dengan waktu, hati, pikiran, dan otak, nah maka itu boleh menjadi peserta di kelas berbenah sadis. Buat lansia boleh? Boleh banget. Kenapa boleh banget? Karena memang ada beberapa, tidak banyak tapi ada. Tapi ada para peserta bahkan sudah menjadi alumni, artinya peserta itu lulus di kelas berbenah sadis dan sudah termasuk ke dalam
golongan lanjut usia atau lansia. Bahkan ada juga bapak-bapak Mbak Ratu Bapak-bapak, yang karena kan biasanya kelas berbenah sadis itu konsumsi perempuan. Ya. Oh no, bapak-bapak juga ada, jangan salah. Bukan sembarang bapak Mbak Ratu, Wah. tapi seorang dokter, Yes. seorang dosen, seorang kepala dinas. Itu bapak-bapak keren semua. Bahkan anak SMA juga ada ya waktu itu anak berondong. SMA. Jadi teman-teman yang merasa dirinya saya udah lanjut usia nih nggak pede, no, boleh semuanya Boleh. ikut ya. Boleh. Terus buat apalagi buat kita nih ya yang muda-muda seperti Mama. saya nih ya, mama muda itu harus dan wajib Ya. ikut karena memang untuk kedepannya lebih baik lagi ya. Oke, itu selanjutnya Teh. Kenapa kelas ini 21 hari? Oke. Kenapa sih nggak 3 hari aja biar Lama cepat? banget ya gitu ya. Iya, saya juga sempat menerima pertanyaan dari calon peserta. Teh Rika, kenapa kelasnya lama banget? Bukan hampir 3 minggu ya. Iya, Mbak Ratu? 3 minggu. Nah, kenapa harus 21 hari? Semua kelas di kelas populer dari KBSE sampai KBSU itu 21 hari. Kecuali ada kelas-kelas spesial tidak selama itu. Nah, kita fokus ke yang populer ya. Yes. Nah, kenapa 21 hari? Karena tujuannya kan ada tujuan yang ingin dicapai ya dari setiap jenjang itu. Misal di KBSE itu berbenah barang. Nah, ketika seorang peserta ikut KBSE, pasti dia punya tujuan. Hampir semua peserta KBSE itu tujuannya apa? Mau punya rumah rapi dan bersih. Minimal itu. Ada yang ingin wangi segala macam, itu tambahannya. Tapi semua ingin, yang ikut KBSE itu adalah rumahnya, tujuan saya pengen punya rumah yang rapi dan bersih. Nah, kalau saat ini rumahnya seperti kapal pecah, Mbak Ratu, ada tumpukan di sana sini mainan segala macam gitu ya di setiap sudut ruangannya. Nah, kan tidak mungkin bisa dibenahi dalam 3 hari. Ya. Apalagi kalau misalnya rumahnya besar, terus bertingkat dan penghuninya banyak. Nah, itu. terus kenapa 21 hari juga? Karena di kelas kami ini ada pembiasaan, ada tugas yang nantinya akan harapan kami itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan memang berdasarkan hasil survei ini, si tugas pembiasaan ini sudah mendarah daging di hari ke-21 dan berikutnya. Itu kenapa harus 21 hari? Karena ini nggak cuman di pembiasaan di berbenah barang ya, tapi hampir semua kelas itu ada pembiasaannya. Iya, yang tadi saya sampaikan itu hanya contoh aja di KBS itu begitu. Nah, berarti di tingkatan selanjutnya pun sama. Ada tugas pembiasaan. Terus Teh, fokusnya atau intinya apa sih yang dipelajari di kelas ini sebetulnya? Intinya adalah yang selalu pertama kali dipelajari di setiap jenjang itu adalah pola pikir. Jadi yang dipelajari di awal itu selalu pola pikir. Nah, siapa tahu pola pikir yang ada di kita saat ini masih belum benar. Itu dulu yang diluruskan, baru kemudian nanti cara itu bisa dipelajari. Tapi kalau pola pikirnya nggak benar tuh, sampai kapanpun sehebat apapun caranya itu nggak akan bisa tuntas. Maka yang dipelajari di awal kelas, di setiap jenjang kelas berbenah sadis adalah pola pikir. Pertanyaan Mbak Ratu tadi, apa yang dipelajari? Yaitu tadi pertama pola pikir, kemudian ada materi-materi yang memang bertujuan untuk setiap levelnya, supaya hasilnya seperti yang diinginkan peserta. Misalnya uang ya, kelas berbenah sadis intermediate itu kan fokusnya uang dan waktu. Kalau misalnya selama ini kita belum pernah bisa nabung, padahal gaji gede, nah itu nanti ada pembiasaan bagaimana kita bisa menabung walau berapapun penghasilan kita saat ini. Itu contoh. Betul. Kalau saya pribadi sebagai alumni nih, yang saya dapatkan atau saya pelajari dari kelas ini tuh bukan soal cuman berbenah barangnya aja, tapi apalagi soal nabung itu kan dipelajari ya. Tapi yang lebih melekat adalah soal konsisten, disiplin, konsistensi juga. Padahal itu efek samping ya. Materinya sebetulnya nggak ke sana, tapi memang rata-rata kelas seperti yang Mbak Ratu rasakan. Iya, jadi kenapa bisa disiplin? Dari misalnya kayak
fokus ngerjain tugas, setor tugasnya tepat betul. waktu. Nah itu kan udah kedisiplin ya Teh. Itu gitu. efek yang dirasakan dari peserta, padahal itu bukan muatan utamanya Iya. gitu ya, tapi ternyata dapat juga. Betul. Itu tidak termasuk dalam materi, Tapi itu dapat di Nah. belakangnya. Selain dari dapat dari materi atau tugas di kelas, efek sampingnya itu tadi. Jadi kayak udah ada alarm aja gitu. Oh saya tuh harus begini, harus begini. Jadi si kalau kata alumni itu sinyalnya itu tuh udah nyala. alarm gitu Alarmnya ya, tuh semacam udah alarm. nyala gitu ya. Oke lah Teh. Oke lah, selama 21 hari nih kita kelas. Ada yang bilang, kenapa sih harus berbayar kelasnya? Oh iya. Ini lumayan banyak yang bertanya teman-teman. Makanya pas Mbak Ratu nanya, kenapa kelasnya harus berbayar? Kalau saya biasanya ada yang nanya nggak langsung bilang karena begini-begini Mbak Ratu. Tapi saya balik bertanya, teman-teman, kira-kira kalau ada sebuah kelas online yang di dalamnya itu ada materi setiap hari dikirimkan, terus kemudian ada penanggung jawab yang bertugas di situ, kemudian juga ada tugas yang diberikan dan artinya tugas itu dikerjakan ya oleh peserta. Nah, ketika peserta mengirimkan tugas-tugas itu kepada PJ atau penanggung jawab yang bersangkutan, kemudian setiap tugasnya itu diperiksa oleh PJ atau oleh mentor yang bersangkutan. Ya, tugasnya diperiksa satu persatu. Hampir setiap hari ada tugas. Nah, terus kemudian juga hasilnya pun bukan kaleng-kaleng, bisa mengubah apa yang memang menjadi tujuannya dari rumahnya berantakan menjadi rapi dan bersih. Dari rumahnya yang udah beres sih, tapi masih belum maksimal menjadi lebih maksimal. Dari yang nggak bisa nabung jadi bisa nabung. Dari yang nggak bisa ngatur waktu jadi bisa ngatur waktu. Dari yang baperan jadi nggak baperan. Dari yang kurang bersyukur jadi bisa bersyukur. Dari yang lemot jadi nggak lemot. Dari yang apalagi nih? pola pikirnya masih negatif Jadi positif. Nah, kira-kira untuk hasil yang seperti itu layak nggak sih kalau kelas ini berbayar? Nah, saya sih balikin lagi gitu ya. Kenapa? Karena memang ini kelas yang hasilnya nggak kaleng-kaleng, bukan abal-abal. Ini kelas yang memang hasilnya, nanti teman-teman kalau misalnya kepo beneran nggak sih? Boleh deh nanti ke medsos ya, medsosnya Kelas Berbenah Sadis, nanti Mbak Ratu infokan di akhir gitu. Nah, di situ ada review yang memang itu adalah review jujur dari para peserta Kelas Berbenah Sadis. Jadi kenapa kelas itu berbayar? Itu tadi, itu satu yang pertama Mbak Ratu. Yang keduanya adalah karena memang ada tenaga, ada waktu, dan ada biaya yang dikeluarkan oleh tim Kelas Berbenah Sadis. Itu kenapa juga harus berbayar kelasnya. Lalu yang ketiga, kalau bisa aja sih sebetulnya kita tuh jadi sedekah gitu ya, sedekah ilmu. Kenapa gitu sih nggak sedekah aja, biar jadi amal gitu ya. Tapi ketika kita membayar sesuatu, maka peserta itu lebih menghargai. Mau meninggalkan kelas juga sayang dong, saya udah bayar loh. Itu terlepas dari berapa rupiahnya. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi itu kalau kata saya sih Teh kembali ke pribadinya masing-masing. Bisa menghargai atau kan ada sebagian yang kepo doang nih aku sama kelasnya, ada gitu kan. Tujuannya apa? Nah, jadi kalau kata saya pribadi sih, selama kita menghargai itu gitu ya, apa yang kita dapat pun akan lebih apa ya, kayaknya tuh lebih ngalir aja gitu loh, lebih enak aja gitu loh. Ketika kita menghargai sesuatu, maka otomatis kita pun akan lebih dihargai. Iya, itu dia, betul. Nah, Teh ini ya, andai saya jadi peserta nih ya, kenapa sih saya harus ikut kelas ini? Kenapa saya harus ikut kelas ini? Sebetulnya gini Mbak Ratu, sebetulnya nggak perlu ikut kelas ini kalau, itu dia. Teman-teman nggak usah ikut kelas ini kalau rumah teman-teman itu sudah, kita bicara tentang KBSE ya, tentang berbenah barang. Nah, teman-teman nggak usah ikut kelas ini kalau rumah teman-teman itu jauh lebih sering rapihnya dibanding berantakannya. Terus kemudian ketika misalnya barang itu udah nggak jadi beban, maksudnya nggak jadi beban tuh gini, itu setrikaan belum diurus 3 hari yang lalu, sudah menggunung tuh Himalaya tuh.
Terus kemudian kecuali memang misalnya ada acara apa dulu kemarinnya itu is okay. Tapi kalau berulang itu dipertanyakan. Terus kemudian kalau misalnya, aduh piring udah 7 hari nggak ada cuci, sampai raknya habis semua piringnya. Nah, ketika benda-benda di sekitar kita sudah menjadi beban, maka atau merepotkan kita, maka itu saatnya kita butuh kelas ini. Oke. Itu untuk KBSE, belum untuk yang lain-lain. Yang lainnya. Jadi kayak semacam ada alarm nih. Aduh, kok rumah saya sulit ya rapinya gitu ya? Atau gini Mbak Ratu, ketika ada tamu kita repot, atau merasa malu. Aduh, ini berantakan nih gitu atau ya. jangan ke rumah saya deh ya. Nanti deh gitu ya. Nah, pokoknya banyak alasan. Iya itu gitu. Seperti itu maka itu menjadi alarm. Oke. Jadi teman-teman, kalau nih Teh ada yang tanya gini, Teh tapi rumah saya berantakan, saya biasa aja tuh. Karena anak-anak misalnya gitu ya. Soalnya anak-anak saya masih kecil gitu katanya. Apakah memang kondisinya dia baik-baik saja atau dia sendiri yang tutup mata gitu lah? Saya nggak peduli tuh gitu. Oke. Ya jadi kan nggak usah nunjuk orang sih sebetulnya deh. Saya dulu begitu Mbak Ratu. Jadi pada saat anak-anak masih kecil, terus rumah berantakan, berarti 3-4 tahun yang lalu lah ya, gitu. Itu tuh saya merasa punya alibi ketika orang datang. Aduh maaf ya ini anak-anak sih masih kecil gitu ya. Anak-anak saya anak-anak aktif. jadi kambing hitam ya. Nah, kapan juga anak-anak nggak aktif ya? Yang namanya anak-anak kan malah bagus dong aktif gitu. Nah terus gimana dong? Jadi sebetulnya itu nggak salah dan memang bagus kan ya anak-anak itu aktif, sehat berarti kan pertumbuhannya bagus. Terus salahnya di mana? Salahnya di pola pikir kita. Kalau kita bilang bahwa ya ini sih anak saya aktif sih, makanya rumah saya berantakan terus, baru aja diberesin udah berantakan lagi. Itu adalah salah satu contoh pola pikir yang salah. Nah, karena kita sering mengucapkan ya, itu semacam doa gitu. Jadi kalau bilang, maaf ya rumah saya berantakan soalnya anak saya masih kecil. Nah, hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Kenapa? Karena begitu kita terus mengulanginya, maka itu menjadi kenyataan. Itu menjadi tindakan yang kita setujui gitu. Nah, jadi yang salahnya adalah di sininya, di pola pikirnya. Begitu misalnya kita mengatakan seperti itu, maka itu adalah pola pikir yang salah. Yang benar seperti apa? Yang benar adalah anak saya masih kecil dan aktif, rumah tetap bersih dan rapi. Ya, betul. Itu dulu. Jadi teman-teman, semua masalah itu ada solusinya. Betul. Kalau kita mau cari solusi. Nah, coba Teh, ada yang mau disampaikan? Iya, jadi keingatan gini. Jadi sebetulnya ketika misalnya kita merasa baik-baik saja, padahal kita tidak baik-baik saja. Kita merasa nggak apa-apa, ada anak masih kecil, nggak apa-apa karena saya bekerja di luar rumah, pulang juga berantakan, it's okay gitu. Nah, sebetulnya teman-teman, nggak ada yang salah ketika kita punya alasan itu, karena setiap alasan, saya berkali-kali kalau ke peserta itu selalu bilang semua alasan itu benar nggak? Kan kita yang ngomong kan, nggak ada yang salah karena memang kondisinya begitu. Tapi mau sampai kapan? Nah, permasalahannya adalah kita ini mau mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Salah satunya misalnya rumahnya berantakan terus atau lebih banyak berantakannya daripada rapinya. Atau kita mau selalu cari alasan supaya kita nggak disalahin. Carilah kambing hitam, kambing hijau, kambing merah, misalnya gitu ya. Itu gitu. Jadi kembali, kita mau cari solusi atau mau cari alasan? Gitu. Fokusnya cari solusinya, apa kita terus mencari-cari alasan? Betul. Ya, itu. Lalu kemudian nih Mbak Ratu, di setiap level berbenah, ini yang saya lupa sampaikan tadi, bahwa sebetulnya berbenah itu mulai dari level yang paling rendah, membenahi barang itu level yang paling gampang ya. Beralihkan, naik terus sampai berbenah waktu, uang, hati, pikiran sampai otak gitu, itu level yang sulit. Nah, berbenah di level manapun itu sebetulnya dampaknya sangat dahsyat secara psikologis Mbak Ratu. Kenapa? Karena ketika kita bisa membenahi satu aspek aja, kita bisa membenahi barang aja, maka ada
setidaknya ada, kita hitung aja bareng-bareng ya, ada sekian hal, sekian aspek yang kita bisa miliki. Kita bisa punya, dengan kita punya barang yang secukupnya aja, kita hanya memiliki barang-barang yang benar-benar dibutuhkan, berarti kan rumahnya jadi rapi dan bersih tuh. Maka kita bisa punya waktu yang lebih. Kenapa punya waktu yang lebih? Yang emang ngurus barang yang banyak nggak ngabisin waktu. Betul. Itu baru waktu. Terus kemudian kita juga bisa punya tenaga yang lebih. Memangnya nggak pakai tenaga beresin atau merawat barang yang banyak. Udah 2 hal ya. Satu lagi, memangnya kita nggak pakai biaya merawat barang-barang yang banyak itu. 3 hal. Satu lagi apa ya? Kalau nggak salah ada 4, kok saya tiba-tiba lupa. Tapi setidaknya itu teman-teman, kita punya waktu, tenaga, dan biaya yang lebih untuk kita gunakan ke hal-hal lain yang jauh lebih bermanfaat. Itu poinnya teman-teman. Oke, jadi sebenarnya banyak yang bisa didapat dari berbenah. Mau berbenah apapun itu. Betul. Oke. Nah, Teh, terakhir nih ya. Apa sih tujuan Teteh membentuk kelas seperti ini, itu tuh apa tujuannya? Ngapain gitu Kenapa ya? nggak kelas masak gitu ya, atau coba ya kelas apa masak gitu ya? itu, Anda sungguh menyindir saya. Itu pilihan yang lain gitu ya, kelas masak atau kelas nulis gitu ya. Nah, kenapa harus kelas ini? Dari pengalaman hidupkah atau dari memang iseng aja gitu? Kenapa saya mau membuat kelas berbenah? Karena saya dulu ada di posisi teman-teman yang saat ini rumahnya masih berantakan, yang saat ini masih kebingungan mengatur waktu, yang saat ini misalnya masih kesulitan mengatur uang, atau yang saat ini masih gampang baper gitu ya, kurang bersyukur, kok merasa dunia tuh tidak berpihak kepada kita, atau yang saat ini masih agak gampang emosi gitu ya. Terus kemudian juga yang sampai saat ini misalnya merasa kok lemot banget ya saya gitu. Makin tua kok makin lemot sih rasanya gitu. Padahal sebetulnya makin tua bisa makin menjadi lebih keren gitu ya, termasuk mengelola ingatan kita. Nah, kenapa saya mau bikin kelas-kelas seperti ini? Karena saya pernah ada di posisi teman-teman, saya pernah, rumah saya sangat berantakan berpuluh-puluh tahun gitu ya. Terus kemudian juga ternyata kan ya alhamdulillahnya saya menemukan solusi bagaimana caranya, kebanyakan dari baca buku Mbak Ratu, karena saya sangat suka membaca buku. Itu saya formulasikan, saya sesuaikan dengan kondisi emak-emak Indonesia. Kenapa? Karena buku-buku yang saya pelajari kan kebanyakan dari luar. Nah, jadi ada hal-hal yang nggak bisa tuh diterapkan gitu ya di luar, di Indonesia. Maka saya racik sedemikian rupa supaya materi-materinya pas dengan emak-emak Indonesia. Supaya apa? Supaya emak-emak misalnya yang KBSE aja yang berbenah barang. Oh, ternyata berbenah itu nggak seseram yang dibayangkan, nggak seseram yang dirasakan saat ini, bahwa ternyata kalau kita tahu ilmunya, berbenah itu ternyata mudah dan menyenangkan. Oke, itu intinya, berbenah itu nggak sulit. Ya, mudah. Kalau kita memudahkan itu. Betul. Sebetulnya ya. Gimana kita biar mudah? Ya harus tahu caranya. Ya harus tahu caranya gitu. Oke, Teh Rika, ternyata nggak singkat juga ya, udah agak panjang Nggak gitu. tahu berapa menit ya kita. Ya, kayaknya cukup perbincangan kita pada pagi hari ini. Buat teman-teman yang penasaran nih sama kelas berbenah sadis atau kepo tentang siapa ini Teh Rika Subhana, ada nih di sini di medsosnya kelas berbenah sadis, ada di YouTube juga, jadi teman-teman bisa cek dan recheck di sana. Teh Rika, terima kasih loh. Sama-sama, Mbak Ratu. Nanti kita lain waktu ngobrol lagi. Bisa tentang apa ya? Ya tentang apa aja lah. Ya. Yang ada hubungannya sama berbenah. Yang tentunya sama berbenah. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak obrolan ini. Semoga apa yang disampaikan kali ini oleh Teh Rika Subhana ada manfaatnya ya untuk pendengar gitu. Oke, terima kasih. Saya akhiri obrolan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.